Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hana, SEMM, dosen S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Senang bertemu dengan sahabat. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, sukses, barakah. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan barakah, sehingga kita masih bisa bertatap muka dalam pemaparan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan berguna buat sahabat dan berguna buat semuanya. Terima kasih. Baik, sudah saya perkenalkan diri saya. Sebelum saya memasuki mata kuliah pertemuan 5 dengan judul Teknik-teknik lobby dalam dunia bisnis, saya akan menceritakan dulu sedikit cerita sebagai berikut. Sahabat bisa lihat apa yang harus kita lakukan saat ini di dalam kita untuk menuju sukses. Cuman ada dua pilihan. Pilihan kelompok 1, kita mau terus belajar, melakukan perubahan, atau kita melakukan pembaharuan. Atau kelompok itu tidak kita lakukan, kita akan mati. Kenapa sih kita harus belajar terus? Seperti yang teman-teman ketahui, sahabat ketahui, bahwa pembelajaran itu dari waktu ke waktu selalu mengalami improvement. Misalnya, di era pandemi ini, kalau teknologi belum berkembang, apa jadinya? Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa face to face, pasti kita harus menggunakan video conference. Nah, itu sebabnya kita harus belajar terus-menerus. Apa sih yang harus kita pelajari? Pastinya knowledge. Knowledge itu setiap saat akan ada penambahan. Tidak mungkin dari zaman tahun 2000 sampai saat ini tidak mengalami perubahan. Pasti banyak mengalami perubahan. Itu sebabnya pembelajaran itu harus selalu dilakukan. Knowledge itu didapat dari mana? Sulit ya kayaknya kita dapat knowledge. Nggak mungkin lah kita ikut seminar terus, kita ikut training terus, nggak mungkin. Bisa. Banyak apa sih yang nggak didapatkan dari sekarang ini? Kita bisa lihat di YouTube, kita bisa lihat di Google, kita bisa lihat di bahkan di percikan-percikan surat koran, surat kabar dari media-media lain, itu adalah ilmu. Kalau semua yang teman-teman baca dan itu bermanfaat buat diri kita untuk pengembangan diri kita, itu namanya pola belajar mandiri yang sangat baik untuk menuju kita sukses. Selain belajar pengetahuan, apalagi sih yang harus kita pelajari? Pastinya skill. Skill itu sangat dibutuhkan, apalagi dalam memasuki dunia kerja atau dunia bisnis. Salah satunya skill yang teman-teman sekarang lagi pelajari, yaitu skill communication business. Kenapa sih dibutuhkan komunikasi bisnis? Iya, karena komunikasi itu harus dilatih dan dilatih. Kalau tidak dilatih, bagaimana kita bisa? Contoh, pada saat kecil kan kita nggak bisa jalan. Tapi pada saat ibu kita melatih kita untuk jalan, akhirnya kita bisa. Pada saat ibu kita melatih untuk berbicara, akhirnya kita juga bisa. Jadi nggak ada sesuatu yang nggak bisa. Saya nggak mungkin bisa lah Bu, soalnya saya nggak pernah ikut seminar, nggak pernah ikut training dan sebagainya. Bohong, semua bisa selagi kita mau, selalu cari tahu, dan terus-menerus kita mau belajar. Itu yang dibilang kelompok belajar. Apalagi sih yang harus kita lakukan dalam hidup untuk menuju sukses? Pastinya perubahan. Ada istilah bahwa yang abadi adalah perubahan. Apabila sahabat tidak melakukan perubahan, tetap stuck dengan sekarang ini yang sahabat rasakan, oh sudah enak saya, sudah seperti ini, itu salah besar. Saya sudah kuliah, pergi, terus saya pasti akan mendapatkan S1, saya akan sukses kemudian hari, itu salah besar. Kenapa kita harus berubah? Dengan kita melakukan perubahan, kita pasti akan menambah ilmu, kita akan menambah pengetahuan kita akan menambah skill kita. Bahkan kalau kita tidak melakukan perubahan, di sini banyak adik-adik kita yang sudah melakukan perubahan. Saya kasih contoh. Perusahaan yang tidak melakukan perubahan itu pasti akan terlindas dengan waktu. Contoh Nokia.
Nokia di zamannya itu sangat besar. Perusahaan raksasa yang boleh dibilang seluruh handphone di Indonesia maupun Asia Pasifik itu dimiliki oleh Nokia. Nokia merajai pasar Indonesia dan pasar dunia. Dia merasa dia jaya, dia sudah kokoh, dia sudah raksasa. Akhirnya dia tidak banyak melakukan perubahan atau inovasi. Apa jadinya? Pada saat BB masuk, hancurlah dia. Ibaratnya raksasa kalau sudah jatuh itu bangunnya tidak gampang. Itu salah satu perusahaan tidak melakukan inovasi atau melakukan tapi perubahannya sedikit. Itu sebabnya kalau kita mau tetap eksis sebagai sahabat yang baik, sahabat yang mau sukses di kemudian hari, harus selalu melakukan perubahan. Selanjutnya poin apa? Reform atau melakukan pembaharuan. Pembaharuan ini terus-menerus harus dilakukan. Karena seiring dengan waktu, pembaharuan itu pasti akan ada. Contoh, mobil selalu kan dilakukan pembaharuan. Kalau modelnya itu saja, dari waktu ke waktu pasti orang akan jenuh. Honda, Astra melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Toyota dari tahun ke tahun mobilnya pasti berubah-berubah. Ini yang dibilang adalah pembaharuan. Ya. Kalau kita tidak melakukan tiga itu, ya pasti kita akan mati, tenggelam karena waktu. Jadi ini penting sekali sebelum saya memasuki teknik lobby dalam dunia bisnis. Teknik lobby dan negosiasi. Mungkin sahabat sering mendengar ya, ada lobby, ada negosiasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknik lobby dan negosiasi? Dalam advokasi terdapat dua bentuk, yaitu formal dan informal. Bentuk formalnya itu namanya negosiasi, sedangkan bentuk informalnya disebut adalah lobby. Selanjutnya, proses lobby itu tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta dapat dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan negosiasi itu tidak. Negosiasi terikat oleh waktu dan tempat. Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Lobby dalam konteks bisnis adalah upaya melakukan pemasaran atau penjualan dalam melakukan pendekatan kepada calon pembeli, baik perorangan maupun instansi. Dalam lobby bisnis ini biasanya dikemukakan maksud, tujuan, dan penjelasan dari produk. Saya kasih ilustrasi mengenai lobby. Contoh, pada saat perusahaan properti mau melakukan pembebasan lahan di satu tempat, misalnya di Bumi Serpong Damai deh. Nah, di situ apa yang dilakukan oleh si pelobi dari perusahaan properti itu dulu? Dia akan melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat di situ atau orang-orang memang yang punya kepentingan di situ. Itu yang dilakukan lobby-lobby sebelum dilakukan sosialisasi dan negosiasi. Apabila tokoh-tokoh masyarakat sudah bisa dipengaruhi dan juga orang-orang yang mempunyai kepentingan sudah bisa dipengaruhi, baru dilakukan negosiasi. Baru dilakukan negosiasi dan ditentukan disitulah ada sosialisasi. Kenapa sih lobby itu dibutuhkan? Iya, karena kita tidak tahu di situ seperti apa sih, orangnya seperti apa sih. Tapi kalau kita sudah mendekatkan dengan pola lobby-lobby, kita akan tahu di situ orangnya seperti apa, tipikalnya seperti apa, karakternya seperti apa, sehingga akan memudahkan pada saat kita mau membebaskan lahan tersebut. Baru kita lakukan negosiasi. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, sahabat bisa lihat ya, pada saat direktur utama atau pebisnis handal atau menteri atau tokoh-tokoh yang tinggi itu bermain golf, pasti dalam pikiran teman-teman, ngapain sih bermain golf gitu, nggak ada manfaatnya. Itu adalah bagian dari lobby.
melobi-lobi para relation agar mau membeli produk dan jasanya. Jadi lobby itu biasanya dilakukan secara informal. Karena kalau dilakukan secara formal itu akan kaku, tapi kalau informal itu pasti akan lebih luas, pasti akan lebih enak. Jadi bisa dengan dilakukan dengan bermain golf, bermain tenis, makan di restoran-restoran, atau berwisata bareng. Kenapa ada istilah di perusahaan customer gathering, ada golf turnamen, ada teknik tenis turnamen dan sebagainya. Ini salah satu untuk melobi-lobi agar petinggi-petinggi di perusahaan atau di organisasi tersebut mau membeli produk dan jasa kita. Itu salah satu ilustrasi dari lobby. Baik, saya lanjutkan. Macam-macam istilah lobby. Pelobi. Pelobi adalah orang yang berusaha mempengaruhi pembuat undang-undang, legislasi maupun pendapat umum. Jadi dia mencoba mempengaruhi, yang saya tadi bilang bahwa mempengaruhi tokoh tertinggi di sana, tokoh masyarakat di sana, atau yang bisa memberi keputusan. Itulah tugas si pelobi untuk mempengaruhi yang membuat undang-undang, legislasi maupun pendapat umum. Teman-teman bisa lihat di dalam dunia politik pada saat mau ada pemilihan kepala desa, mau ada pemilihan presiden, ini pasti banyak pelobi-pelobi politik yang masuk ke masyarakat, yang masuk ke organisasi-organisasi untuk bisa mempengaruhi sehingga timnya bisa memenangi kemenangan. Dalam politik, pelobian diartikan sebagai bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan tentang suatu masalah yang dapat menguntungkan sejumlah orang. Jadi di sini tugasnya pelobi adalah namanya pelobian. Tadi kan ada pelobi, sekarang pelobian. Dia artinya seperti yang tadi saya kemukakan. Selanjutnya ada apa? Pelobi, pelobian, ada melobi. Melobi adalah bentuk aktif dari kegiatan lobi di mana pendekatan-pendekatan dilakukan secara tidak resmi. Pasti informal. Selanjutnya ada lobby. Lobby juga dilihat sebagai sebuah bentuk tekanan oleh sekelompok orang yang mempraktekkan seni, mendapatkan teman yang berguna dan mempengaruhi orang lain. Nah, biasanya pelobi-pelobi ini relationnya akan banyak, jaringan pertemanannya akan banyak. Itu sebabnya dalam dunia usaha pelobi ini sangat dibutuhkan. Masalah lobi. Keberhasilan lobi pada satu pihak sama artinya dengan kerugian pada pihak yang lain. Ya, pasti. Kalau pihak ini untung, pihak ini pasti rugi. Salah satu contohnya adalah kompetitor. Misalnya di dalam dunia properti, itu kan pasti pada saat dia membeli lahan, itu banyak pengusaha-pengusaha properti sudah melirik lahan tersebut. Apabila perusahaan A yang menang, pasti perusahaan B yang dirugikan. Itu salah satu masalah lobby. Masyarakat, ya, kalau pelobinya sangat pandai dan maaf dalam tanda kutip licik, bisa jadi tanah yang dibeli oleh pelobi oleh perusahaan tersebut bisa di bawah harga pasar. Itu bisa terjadi. Namun di era digital seperti ini harusnya masyarakat sudah mulai smart, sudah mulai cerdas. Itu tidak bisa terjadi. Ataupun mitra bisnis, ya. Jadi tadi ada kompetitor yang dirugikan, masyarakat ataupun mitra bisnis. Masalah lobi berikutnya, sebagai profesi, pelobi masih dianggap negatif bagi sebagian masyarakat karena ada anggapan bahwa fungsi lobi untuk mewujudkan kepentingan pelobi dan bukan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Ya, pasti pelobi dibayar oleh organisasi untuk kepentingan organisasi tersebut. Bahkan bisa merugikan masyarakat. Yang tadi saya bilang, apabila harga tanah tersebut dibeli di bawah NJOP. Namun, kita sebagai masyarakat pun jangan sampai kalah dengan pelobi. Karena sasaran pelobi sebagian besar adalah pejabat pemerintah, membuka peluang pejabat tersebut untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dikalahkan dengan mendapatkan imbalan atau kompensasi tertentu berupa fasilitas, kemudahan, dan kemewahan. Apalagi masalah lobi. Kebanyakan perusahaan besar dan kelompok kepentingan politik mempunyai pelobi atau menyewa pelobi. Jadi pelobi itu hanya bisa punya, bisa juga disewa. Ini menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan, menguntungkan untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan organisasi mereka. Yang lainnya lagi membentuk kantor-kantor khusus atau kantor hubungan masyarakat untuk tugas tersebut. Seperti yang sahabat melihat, sekarang ada kantor-kantor konsultan, di mana di dalamnya juga ada pelobi-pelobi profesional yang bisa dibayar untuk melobi pihak-pihak tertentu. Ini yang menjadi masalah lobi. Keberhasilan lobi pasti merugikan yang satunya, itu pasti. Jadi ada 3 masalah lobi. Namun di era digitalisasi, saya mengharapkan kita bisa melihat mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan. Kita harus menjadi masyarakat yang smart. Cara sukses melakukan lobi. Gimana sih cara suksesnya melakukan lobi? Ini ada triknya. Seorang pelobi, dia harus mempunyai kemampuan membaca teks dan konteks. Itu sebabnya yang saya bilang di awal, belajar, melakukan perubahan, melakukan pembaharuan. Karena di dalam ilmu melobi pun kita harus punya kemampuan membaca teks dan konteks, sehingga analisa kita akan tepat sasaran dan tepat waktu. Seorang pelobi juga harus mempunyai kemampuan menulis, pandai menulis. Kok dibutuhkan pandai menulis? Orang dia kan cuma cuap-cuap dan sebagainya. Salah. Seorang pelobi pasti membuat email, menulis WA, menulis surat, itu pun yang dilakukan oleh pelobi. Mempunyai kemampuan logika. Ya, seorang pelobi harus mempunyai kemampuan logika. Mempunyai kemampuan untuk mengekspresikan ide atau pendapat. Seorang pelobi dia harus bisa mengekspresikan ide. Misalnya ada seseorang membutuhkan, dia punya masalah ke kita, terus dia bilang bla 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 bla, kita dengarkan dengan baik dan kita memberikan ide-ide dan ngasih pendapat atau saran, sehingga partner kita itu bisa tersolusikan oleh si pelobi. Jadi dia harus mempunyai ide dan pendapat. Seorang pelobi mempunyai kemampuan teknik mendengar dengan baik. Ya. Pada saat mitranya berbicara bla 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 bla, dia harus menjadi pendengar yang baik. Dari situ dia akan menuliskan poin-poin penting dari pembicaraan tersebut. Sehingga dia tahu apa sih tujuan dari mitranya. Sehingga pada saat dia sudah menjadi pendengar yang baik, pada saat dia memberikan ide atau pendapat, itu akan tepat sasaran dan tepat guna. Seorang pelobi juga harus mempunyai keterampilan komunikasi seperti humor. Ya, dia harus punya humor, banyak senyum. Kenapa? Karena tidak boleh kaku. Dia harus benar-benar fleksibel dan relationnya harus jalan. Jadi dia punya humor-humor. Apabila sudah dalam pembicaraan yang begitu jenuh, dia akan mengeluarkan humor-humor yang lucu untuk mencairkan suasana. Itu dibutuhkan seorang pelobi. Bahasa tubuh, iya. Yang seperti kita pernah mempelajari bahwa bahasa tubuh atau nonverbal itu sangat mempengaruhi. Karena bahasa tubuh ini, apabila seorang pelobi bilang iya, tapi mata atau bodinya tidak bilang tidak, itu bisa kelihatan. Jadi dia harus menguasai bahasa tubuh. Selain itu dia harus apa? Fashionable.
cara berpakaian dan gaya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, dia harus benar-benar berpakaian yang rapi. Mulai dari sepatu yang tersemir dengan baik, rambut tersisir dengan baik, kalau dia menggunakan jilbab pun dengan baik, itu yang membuat dia dipercaya oleh lawan bicaranya. Selain itu membuat dia menambah percaya diri, serta selalu memberikan bantuan. Seorang pelobi harus selalu memberikan bantuan bagi mitra yang membutuhkan atau organisasi yang membutuhkan. Itu salah satu cara-cara sukses melakukan lobby. Dan lobby ini menjadi mata pencarian yang sangat dicari pada saat ini. Target kegiatan lobby. Targetnya apa sih? Pasti mempengaruhi kebijakan. Tadi seperti saya katakan, sahabat bisa lihat bahwa dia bisa mempengaruhi kebijakan. Kenapa? Karena dia mempengaruhi pimpinan dari organisasi tersebut atau orang yang membuat undang-undang dari organisasi tersebut. Itu salah satu target dari lobby. Dia menarik dukungan. Ya, targetnya menarik dukungan. Seperti yang saya tadi kasih contoh, dengan dia melakukan lobby-lobby dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi, otomatis dia sudah di atas angin dan masyarakat akan mendukung dia. Kenapa? Karena tokoh-tokoh ini memang dipercaya oleh si masyarakat. Itu sebabnya dia menarik dukungan. Dia akan memenangkan persyaratan kontrak dalam kegiatan bisnis. Ya, seorang pelobi yang profesional, kecil sekali kemungkinan dia tidak memenangkan kontrak. Biasanya dia memenangkan kontrak. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah melakukan identifikasi masalah-masalah yang ada di dalam mitra yang mau disasar. Dan siapa orangnya, di sana ada apa, kebutuhannya apa, sehingga pada saat dia melobi, dia sudah tahu seperti apa. Dan pada saat negosiasi ini akan lebih deal lagi. Memudahkan urusan, ya itu salah satu target lobby. Urusan yang tadinya rumit, dengan ada lobby-lobby sebelumnya, maka urusan itu akan lebih mudah. Memperoleh akses untuk kegiatan berikutnya. Ya, kenapa? Karena dia sudah menjaga relationship dengan baik, sudah melakukan hubungan dengan baik secara informal, dan itu akan memperoleh akses untuk bisnis atau kegiatan-kegiatan berikutnya. Itu salah satunya tadi saya bilang, main golf, makan bersama, customer gathering, berwisata bersama. Ini sepertinya sesuatu yang tidak perlu gitu loh, tapi ini akan menghasilkan bisnis yang triliunan rupiah. Menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan. Iya, dia akan menyampaikan informasi untuk memperjelas kegiatan. Itu target dari lobby. Demikian dari lobby, menjadikan hidup lebih bermakna. Manusia terbaik adalah yang paling mampu memberi manfaat bagi manusia dan kemanusiaan hidup dan kehidupan. Demikian paparan dari saya di siang ini. Mudah-mudahan sahabat semua bisa menambah wawasan, pengetahuan, bermanfaat, dan sukses di masa kini dan masa yang akan datang. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri pertemuan siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.